Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 farmasi ya. Oke, kita ketemu lagi masih di masa daring ya. Saya harapkan kalian semua bisa menjaga diri, sehat semua, jadi bisa mengikuti ya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan yang kemarin ya. Kita kemana apa? Kita ke dosis besar farmasi. Nanti yang kita bahas adalah tentang hitung dosis, terus tentang alat peracikan. Ya. Oke, dari dosis kemarin itu baru rumusnya ya. Rumus. Nah, itu gimana cara menentukannya? Oh iya, kemarin gabungan belum ya, DM gabungan. Apa dimaksud DM gabungan? Jadi DM gabungan ini adalah jika ada dua macam obat, yang salah satunya itu mengandung obat yang lain. Misalnya, salah satu contohnya adalah atropin dan ekstrak gelaton. Ya. Terus ada juga Doveri atau Pulvis, OPI, kompositus. Jadi ini mengandung ini mengandung ini. Nah, itu yang dimaksud dosis maksimal gabungan. Jadi misalnya dosis maksimumnya ini berapa? Ini berapa? Misalnya ini 5, ini 15, jadi gabung jadi 20. Ini misalnya 2%, ini 5%, jadi dosis maksimum gabungannya adalah 7%, ya. Itu yang dimaksud dosis gabungan. Jadi tidak semua ada. Kita perhatikan kalau misalnya ada dua bahan obat ini dalam satu resep, ya. Nah, itu. Jadi terus gimana cara menghitung tentang dosis? Nah, rumus dosis itu sederhana saja, ya. Persentase dosis rumusnya gimana? Adalah dosis pakai per dosis pustaka ya, dikalikan 100%. Dosis pakai dari mana? Dosis pakai itu ya dari resep, yang digunakan kan resep. Jadi dilihat dosis pakainya ada yang 1 kali, ada yang 1 hari. Kalau yang 1 hari, lihat sigma S-nya dari resep kemarin. Ya, berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Lihat itu. Kalau dosis pustaka gimana? Lihat, karena namanya pustaka. Ya, pustaka itu berarti harus dari buku. Dalam kali ini kita gunakan yang FI 3. Ya, itu berarti gunakan FI 3. Jadi ada 2 ya, ada DM maksimal, ada dosis lazim. Maksimal supaya mudah ya. Maksimal itu berarti batas antara dosis terapi dan efek toksik, ya. Batas antara ini DM, batas antara dosis terapi dan toksik. Jadi dia sarannya adalah kurang dari 80%. Kenapa? Kenapa kok nggak kurang dari 100%? Nah, namanya dia maksimum. Tidak boleh mencapai ke toksik. Sedangkan yang meracuni kan manusia. Bisa aja banyak terjadi kesalahan. Kalau 1 orang aja ngerjakan misalnya besok ngerjakan lagi itu belum tentu sama 100%. Ya. Nah, apalagi yang ngerjakan beda. Makanya ada range-nya ini harus di bawah 80. Kalau misalnya satu dengan satu ada yang beda. Ya. Ini harus diperhatikan. Kalau misalnya dosisnya di atas ini ya harus ditimbang 1/1. Apalagi kalau obatnya itu indeks terapinya sempit, artinya jarak antara dosis terapi minimal sampai ke dosis maksimal terapinya itu kecil, misalnya
Contoh obat jantung, misalnya digoxin, ya, amilopilin. Ini kecil. Jadi misalnya seperempat miligram sampai setengah miligram itu kan sangat kecil sekali, ya. Kalau ini sampai 100% ya bahaya untuk jantungnya, bisa deg 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 deg. Alhamdulillah kalau ketolong ya. Kalau misalnya enggak gimana, susah. Kasihan orangnya pengen sehat tambah sakit. Nah ini fungsi amannya itu adalah di sini. Jadi DM itu untuk keamanan, ya. Terus DL namanya aja DL lazim. Lazim itu biasa. Biasanya piro? Ya biasanya kaya siji 100%. Ya. Minimal itu 100%. Lebih dari enggak lihat. Kalau misalnya lebih sampai misalnya 200, 300 ya itu diperhatikan lagi, dilihat lagi. Tapi biasanya apa? Ya biasanya 100%. Ya. Berarti dia apa? Efektif. Nah, kalau DM ini keamanan, ini efektif. Ya, manjur. Nah, itu. Ya. Jadi nanti persyaratan untuk ininya itu masuk apa enggak? Kalau masuk, kalau DM ya pesertanya ini, kalau DL pesertanya ini. Ya, diingat lagi dari dosis pakai ini dari resep, dosis pustaka dari F3. Hati-hati kebalik, biasanya itu pustakanya di atas, pakainya di bawah. Kenapa perbandingan? Nah, yang dibandingkan itu apa? Ingat, resep dibandingkan sama pustaka, buku. Tidak pernah buku dibandingkan sama yang kita hadapi. Tapi yang kita hadapi dibandingkan dengan pustaka, ya. Jadi yang di bawah itu adalah selalu buku, ya, dosis dari buku, ya. Misal, amok, CP, amok nomor 10, ya, S, K, DT 1. Misal ya. Nah, ini gimana? Amoknya berapa? Nah, kita lihat amok ada 250 sampai 500. Kekuatan ya, kekuatan miligram. Kita gunakan yang mana? Kalau misalnya tidak disebutkan, itu biasanya digunakan yang kecil. Supaya apa? Supaya keamanannya terjamin. Tapi kalau misalnya yang biasanya digunakan apa, lazimnya apa, misalnya lazimnya mungkin 500 ya digunakan yang 500. Nah kayak gini, ini gimana? Misalnya pustakanya, pustaka 250 sampai 500 mg, 1 kali pakai, ya. Misalnya kita pakai ini, gimana caranya? Misal, ini cuma pemisalan ya, untuk memudahkan saja. Kalau nanti Anda ya dilihat di dosis pustaka ada apa enggak. Ini pakai DL ya. Nah, kan dihitung ini untuk siapa? Untuk tuan, misalnya untuk tuan Amir. Tuan Amir itu berarti pasti dewasa. Kalau anak itu pasti anak di bawah 20 tahun. Ya, anggapan kita farmasi ya bawah 20 tahun itu adalah anak. Ya, jadi untuk tuan, nah tuan itu gimana? Oke, dilihat amok nomor 10, ya. Berarti penggunaan berapa hari? 3.1, 3 kali sehari 1. Berarti untuk 3 hari lebih 1, ya. Untuk 10 kali pakai, ya. Tuh, ya. Ini kalau tidak ada DDD. Kalau ada DDD, yang di sini dikalikan 10, ya. Oke. Terus apa? Nah, karena untuk yang dewasa enak wis. Misalnya 500. Dosis pakainya sekali kan? Ya. 10 bagi 10 berapa? 1. 1 itu berapa? Nah, biasanya pakai 500 ya, langsung 500. Ya. Dibagi berapa? Dosis pustakanya 250 sampai 500 ya, berarti 500 bagi 250, 500 bagi 500 berapa?
kali 100% ya, kali 100%. Nah, ini berarti berapa? 200%. Ini 100%. Berarti rentangnya adalah 100 sampai 200%. Lihat ininya. DL. Masuk apa enggak? Lebih dari sama dengan 100. Oh, ini besar, tapi ini masuk. Berarti ini bisa digunakan. Ya. Beda lagi kalau misalnya ini untuk ini ya, tetap ya. Untuk anak 10 tahun. Ya. Nah, 10 tahun di sini ada enggak? Ini kan tidak ada tulisannya, berarti untuk dewasa. Ya. Berarti harus bagaimana? Berarti harus kita konversi sama rumus kemarin. Pakai kan ini keterangannya tahun ya, pakai 10 tahun. Coba kita hapus dulu. Ya. Pustakanya apa? Nah, kita pustaka 250, 500. Nah, karena 10 pakai N per 20, berarti 10 per 20. Ingat ya, nanti dewasa itu dianggap 20 kali apa? 500 ini ya. Kali 250, maaf. 250 ini 500. Kali berapa? 20 berarti 125 sampai 250. Berarti ini sudah tidak digunakan. Yang digunakan itu adalah 125 per 250 mg per setiap kali pakai. Satu kali ya, satu kali pakai. Ya. Nah, kalau sudah tahu gini apa? Nah, ini dilanjutkan. Ini pustakanya berarti 125 sampai 250 mg satu kali pakai. Ya, lanjutannya apa? Nah, sekarang misalnya catat ini, kalau ini misalnya 3 jadi 1, misalnya ini bukan anu ya. Ini 5. Ya. Atau gini. Nah, jadi 5. 5 itu berapa? Ini 5 dibagi 10. Ini kan MF, maaf ini kurang ya. 10. Yang nulis harusnya dokter. 10. Ya. Jadi ini 10. Bagaimana? Nah, 5 bagi 10 berarti setengah tablet. Setengah tablet itu berapa? Setengah kali 500 sama dengan 250. Kalau satu kali pakai 10 tahun yang 125, ini yang 250, berarti berapa? 250 per 125, ya. Ini 250 per 250 dengan kalikan 104. Kalikan berapa? Kalikan ini mana? 250. Oh iya, 250 per 125 kalikan 100%. 100% sama dengan 200%. Ini kalikan 100%, 100%. Masuk apa enggak? Nah, antara ini masuk, ya. Nah, ini yang satu kali pakai. Kalau sekali pakai ya langsung kalikan pustakanya ini berapa, kalikan ini. Atau di buku sudah ada apa? Sudah ada yang sehari ya dipakai. Tinggal kita menyesuaikan dosis pakai saja, ya. Oke, nanti yang kurang jelas nanti silakan tanya. Oke, lanjutnya kita ke alat racikan, ya. Oke,
Jadi alat peracikan apa saja? Nah, kan kemarin sudah masuk di lab, sudah diberitahu Sinti itu ya di bawah meja itu apa saja. Jadi gini, alat peracikan itu harus tahu ya bahannya apa saja. Ada yang dari kaca, ada yang tanduk ya, ada yang dari plastik, ada yang namanya alat ukur ya. Ukur itu apa? Ukur itu berarti untuk cairan ya. Timbangan untuk timbang, bisa nimbang semua. Pokoknya yang diminta itu adalah satuannya misalnya gram. Kalau gram itu pasti harus ditimbang. Kalau mililiter, liter, nah harus diukur ya. Jadi itu, jadi harus bisa milah-milah sendiri. Alat ini digunakan untuk apa? Kalau alatnya kita buat suspensi cairan, ya kita pakai misalnya alat ukur. Kalau perlu pakai ditimbang ya pakai timbangan, tapi harus pakai penara ya. Kalau bahan cair ditimbang itu harus pakai wadah ya. Supaya apa, kan cair nggak bisa. Kalau ditimbang ya benar semua. Jadi pakai wadah. Wadahnya itu harus disamakan dulu, namanya ditara ya. Misalnya tentukan misalnya mau buat 60 mili, botolnya pakai berapa? Misalnya pakai botol 100, yaitu ada namanya kalibrasi. Jadi ada tara, kalibrasi ya, ini harus tahu. Kalibrasi misalnya botolnya 100, seberapa sih 100, berapa 60? Nah, harus dikalibrasi. Jadi pakai alat ukur misalnya diukur 60 pas, nah cairannya dipindah ke wadahnya, itu ditandai 60 mili botolnya itu yang namanya kalibrasi. Kalau tara tadi berat wadahnya ya, tara tadi adalah wadah ya, berat wadahnya harus sama kalau ditimbang, namanya tara ya. Nanti banyak. Jadi misalnya ini bahannya kaca tanduk. Kalau kaca apa saja? Ada gelas ukur, ada gelas aloji, ada beker, ada Erlen Meyer. Yang dari tanduk itu sendok ya. Ada logam, logam, sendok ya. Macam-macam sendok ini penggunaannya ya berdasarkan bahannya. Kalau bahannya korosif, bahannya kalau pakai sendok tanduknya yang hancur, lama-lama akan hancur. Jadi pakai sendok. Ada juga yang porselen. Nah, ada mortir, temper. Nah, ya, mortir temper itu dari porselen. Supaya apa? Enak. Yang di luarnya, yang di dalam itu justru kasar. Kenapa? Untuk ngaduk, memungkinkan. Kalau pakai kalau halus susah ya malah. Ya, jadi ada di sini. Jadi ada bahan-bahan dari kaca, ada yang tanduk, ada yang porselen, dan lain-lain. Nanti silakan dilihat lagi di buku sini sudah ada lengkap semua. Nanti kalian bandingkan dengan yang di lab ya. Nah, gunanya apa? Nah, ini gelas ukur. Kalau gelas ukur ini untuk alat ukur. Jadi ada skalanya. Kalau ada skala sampai 1 mili ya, 1 mili 20. Nah, itu pasti alat untuk ukur itu tidak boleh menggunakan sembarang, nggak boleh pakai air panas ukur di situ, nggak boleh. Kenapa? Kalau gelas itu kena panas memuai. Ya, kalau kita ukur air panas di gelas ukur ya benar. Tapi kalau memuai lama-kelamaan dia otomatis berubah skalanya. Membalikan skala gimana? Tidak bisa. Berarti alatnya sudah tidak bisa digunakan, sudah tidak bisa digunakan mengukur lagi maksudnya ya. Jadi harus diperhatikan. Jadi kalau pakai air panas ya pakai
kalibrasi ya, supaya sesuai ya. Nah, misalnya kalibrasinya beras ukur apa? Ya, misalnya pakai beker. Beker kan ada tulisannya 250, ada yang 100, ada yang 50. Tapi cuma itu, tidak ada skala 1, 2, 3 kan tidak ada. Itu berarti tidak digunakan untuk ukur. Ya, bisa nampung, bisa merayakan ya. Nah, ini nanti kita ada prakteknya sendiri khusus untuk mengukur dan menimbang ya. Nah, apalagi timbangan ini harus tahu bagaimana benar apa tidak sebelum dipakai ya. Timbangan ini harus tahu benar apa tidak sebelum dipakai ya, harus dicek dulu ya. Misalnya dilihat pendulumnya, pendulum tahu ya. Pendulum itu yang kayak gini-gini itu loh yang benang. Nah, itu pendulum. Pendulumnya harus pas di tengah. Itu menandakan lokasi. Ya. Jadi kalau pendulumnya tidak pas itu harus skrupnya yang di bawah mejanya timbangan itu harus disesuaikan supaya pas di tengah. Ya, sama kayak kalian misalnya tukang kalau bangun menentukan rata atau enggak itu kan pakai air atau apa gitu ya, water pass. Nah, itu kan fungsinya sama kayak pendulum. Ya, jadi kalau kalian itu enggak pas ya nimbang ya pasti salah. Ya, nah itu gunanya pendulum. Ya, terus ada jarum yang kayak gini. Nah, ini skalanya. Sini ada skala dari sini. Nah, sebelum menimbang, jarum timbangan itu harus pas di sini. Cara ngaturnya gimana? Ya ini di sini ada skrup ini yang diatur, ya. Kalau berat di sini, timbangannya arah sini, berarti skrup ini yang diatur atau sini, diimbangkan, ya. Nah, itu. Jadi harus tahu caranya, ya. Di sini nanti sudah lengkap, nanti prakteknya bisa kita lakukan. Ya, jadi fungsinya ini kalian harus tahu tara, kalibrasi, penimbang, ukur yang sesuai. Nah, ya, cara membuat misalnya mortir panas itu caranya dengan apa? Pakai air panas, air mendidih bisa, pakai alkohol bisa. Ya, nah itu nanti kita bisa pakai. Ya, alat-alat ini harus pas. Kenapa? Kalau tidak kita pengerjaan akan terhambat. Ya, kalau sampai misalnya kita pakai, yaitu tadi seperti pakai alat korosif, nyendoknya pakai sendok plastik atau sendok tanduk, ya lama-lama akan gobel, rusak. Ya, korosif. Atau misalnya bahan yang oksidatif. Ya, itu pakai yang apa? Logam. Supaya apa ya? Itu tadi supaya tidak terjadi sampai kerusakan. Ya. Oke. Nah, timbangan, cara-cara, oke, ada alat ukur. Nah, alat ukur volume tadi, alat ukur tadi ada apa saja tadi? Gelas ukur, ada labu ukur, ya. Terus ada namanya pipet volume. Pipet ukur kalau dianalis ya. Jadi ini bentuknya kayak ini. Ini apa bentuknya? Di sini jangan disedot pakai ya, pakai mulut, pakai pakai pipa. Kalau pakai mulut, kalau bahan kimia kena kali gimana ya? Nah, labu ukur itu bentuknya kayak gini. Nah, jadi di sini wis tentu wis piro. Jadi ukurnya itu hanya sesuai ini. Kalau gelas ukur itu kan bentuknya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti diambil lagi nih. Pakai pipet ya, jangan tuangan nanti tumpah. Jadi nanti penggunaannya itu dituang, terus kalau tinggal sedikit yang diminta itu diteteskan, ya. Oke. Nanti kalian juga harus punya sudip ya. Oke, jangan lupa belajar logi, ada papan pel, sudah tahu pengayak, nah, ayakan.
Kalau itu kan harus halus. Bedah itu harus ya. Corong, potong ngaduk. Oke, dari sini nanti bisa cocokkan lagi dengan yang kita punya nanti di lab, ya. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar. Saya harapkan kalian semua jaga diri, jaga keluarga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.